Selamat datang di channel Muhammad Rizal. Nah, kali ini saya akan berbagi kisah seram tentang perusahaan yang bangkrut akibat salah mengelola manajemennya. Yang pertama adalah kasus di mana kita tahu PT Nyonya Menir yang memiliki utang 2,56 miliar karena PT tersebut tidak bisa membiayai operasional dari perusahaan tersebut. Nah, apa sih sebenarnya masalah yang dihadapi oleh PT tersebut yang mengakibatkan PT tersebut mengalami tunggakan sampai bermiliar-miliaran tersebut? Mari kita bahas segmen selanjutnya. Kenapa sih PT dari Nyonya Menir mengalami kebangkrutan sampai berhutang 256 miliar? Karena salah satunya adalah manajerial yang buruk yang dilakukan oleh Nyonya Menir tersebut. Manajerial ini salah satunya adalah meliputi aspek dari human capital atau aspek dari para pegawainya atau modal manusia yang dimilikinya. Nah, kesalahan dari Nyonya Menir ini yang antara lain dan tidak bukan adalah melakukan inovasi yang ada dan melakukan desain pasar yang ada di era modern ini. Kemudian salah satunya pada aspek salah satunya yaitu pada aspek humannya atau keterampilan dari para manusianya. Yang bagus adalah menghasilkan kualitas SDM yang memiliki mutu dan efisiensi tinggi. Salah satu faktor pendorong efisien dan mutu kualitas ini adalah salah satunya adalah faktor pendidikan. Pendidikan ini bisa didapat dari pelatihan, pengembangan karir, dan lain-lain. Pendidikan ini bisa dipergunakan untuk menunjang skill atau keterampilan yang dimiliki oleh SDM dari suatu perusahaan. Kita kembali lagi ke contoh PT Nyonya Menir tadi. Kenapa sih PT Nyonya Menir tadi mengalami kebangkrutan dan menanggung utang sampai 256 miliar? Salah satunya adalah faktor dari SDM di dalam PT Nyonya Menir ini tidak melakukan mutu dan efisiensi yang diinginkan dari dan atau dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah dengan melakukan inovasi yang sesuai dengan ciri khas Indonesia. Yang kedua adalah faktor pendorong mutu dari SDM adalah faktor dari lingkungan. Faktor dari lingkungan ini salah satunya adalah lingkungan dari tempat di mana para SDM ini melakukan sebuah proses atau kegiatan. Ada dua aspek lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah lingkungan tempat kerja, lokasi, dan lain-lain. Yang kedua adalah faktor dari lingkungan non fisik. Lingkungan non fisik adalah hubungan antara atasan dan bawahan, antara karyawan dan karyawan, dan hubungan yang lain. Kemudian adalah kenapa sih kita harus memiliki SDM yang memiliki mutu dan efisiensi tinggi? Salah satunya adalah dengan kita memiliki SDM yang mutu dan efisiensi tinggi, maka sebuah perusahaan atau organisasi
akan mencapai tujuan dengan lebih cepat dan lebih baik. Karena dengan adanya SDM yang tinggi dan efisien, maka produksi dan perkembangan atau pertumbuhan perekonomian dari usaha tersebut akan lebih cepat atau lebih bagus. Konsep dari SDM berdedikasi tinggi atau berdedikasi adalah SDM tersebut bisa digunakan untuk investasi jangka panjang ke depan. Ada 3 aspek dari konsep SDM yang berdaya saing tinggi. Salah satunya adalah investasi. Investasi di sini adalah SDM bisa digunakan dengan sustainable atau berkepanjangan untuk meningkatkan tujuan dari perusahaan atau organisasi. Yang kedua adalah penempatan. Dengan kita melakukan penempatan SDM yang tepat dan baik, maka SDM akan lebih efisien dan efektif. Yang ketiga adalah dengan melakukan pelatihan pada SDM dengan pelatihan. Kalau sepeda sedikit tadi baik dan masing-masing. Jadi kesimpulannya adalah dalam membangun atau membina modal manusia atau human capital diperlukan sebuah persiapan di dalam pengambilan dan keputusannya, antara lain dengan melakukan pelatihan, pengefektifan dan lain-lain. Karena pada dasarnya kita ketahui bahwa manusia atau SDM dalam sebuah organisasi atau perusahaan adalah penentu perubahan ke depannya pada aspek dan sektor-sektor ekonomi, baik dalam perusahaan maupun lingkup global. Sekian cerita seram dari materi yang saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe